Sejarah peradaban Islam di dunia dari periode klasik hingga modern. Perlu diketahui oleh setiap muslim, pasalnya hal ini membantu seorang muslim untuk menggali bagaimana agama Islam berkembang dari masa ke masa. Menurut Nur Zaman Siddiqi, sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama, periode klasik dan periode modern. Periode klasik yaitu berkisar antara 650 sampai 1258 Masehi. Periode pertengahan pada saat jatuhnya Baghdad sampai penghujung pertengahan abad ke-17 Masehi. Dan periode modern mulai abad ke-18 sampai sekarang. Sementara itu, sejarah peradaban Islam menurut Harun Nasution juga dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode pertama yaitu periode klasik dari tahun 650 sampai 1250-an. Kedua, periode pertengahan dari tahun 1250 sampai 1800-an. Dan periode modern dari 1800 sampai sekarang. Sejarah peradaban Islam perlu dikenali dari periode klasik. Periode klasik merupakan masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam. Sejarah peradaban Islam pada periode klasik penting kamu pahami. Periode klasik ini dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase integrasi dan fase disintegrasi. Integrasi dan pusat kemajuan 650 sampai 1000 Masehi. Di masa ini, daerah Islam meluas melalui Afrika bagian utara sampai ke Spanyol di belahan barat, dan melalui Persia sampai ke India di belahan timur. Daerah-daerah tersebut tunduk kepada kekuasaan Islam. Di masa ini pula perkembangan ilmu pengetahuan sedang dalam tahap sangat tinggi, baik dalam bidang agama maupun umum, kebudayaan, serta peradaban Islam. Pada masa ini lahirlah ulama-ulama besar seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hanbal dalam bidang fikih. Ada juga imam-imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Wasin Ibnu Atta, Abu Zail, Al-Nazam, dan Al-Jubai dalam bidang teologi, Zunnun Al-Mistri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Al-Hallaj dalam bidang tasawuf, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Miskawai dalam bidang filsafat, Ibnu Hayyan, Al-Khawarizmi, Al-Mas'udi, dan Al-Razi dalam bidang ilmu pengetahuan, dan lain-lainnya. Dan fase kedua yaitu fase disintegrasi dari tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Pada sejarah peradaban Islam ini, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan di tahun 1258 Masehi. Khalifah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam hilang. Sejarah peradaban Islam pada periode pertengahan juga dibagi ke dalam 2 fase, yaitu pertama, fase kemunduran, yaitu pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Di masa ini, desentralisasi dan disintegrasi makin meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia semakin terlihat nyata. Dunia Islam terbagi menjadi 2, yaitu bagian Arab yang terdiri antara Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara, berpusat di Mesir. Kemudian bagian Persia yang terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah berpusat di Iran. Kebudayaan Persia mendesak kebudayaan Arab. Pada fase ini, di kalangan umat Islam semakin meluas pendapat bahwa pintu ijtihad tertutup. Demikian juga tarekat dengan pengaruh negatifnya perhatian pada ilmu pengetahuan kurang sekali. Umat Islam di Spanyol dipaksa masuk Kristen atau keluar dari daerah itu. Kedua, fase 3 kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi, dan masa kemunduran dari tahun 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan besar tersebut adalah kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India.
Kejayaan Islam pada 3 kerajaan besar ini terlihat dalam bentuk arsitek sampai sekarang dapat dilihat di Istanbul, Iran, dan Delhi. Perhatian pada ilmu pengetahuan kurang sekali. Masa kemunduran kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mughal diperkecil oleh pukulan-pukulan raja-raja India. Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Umat Islam semakin mundur dan statis. Dalam pada itu, Eropa bertambah kaya dan maju. Penjajahan Barat dengan kekuatan yang dimilikinya meningkat ke dunia Islam. Akhirnya, Napoleon menduduki Mesir di tahun 1748 Masehi. Saat itu, Mesir adalah salah satu pusat sejarah peradaban Islam yang terpenting. Sejarah peradaban Islam berikutnya yaitu periode modern 1800 sampai sekarang. Zaman kebangkitan umat Islam, jatuhnya Mesir ke tangan Barat menginsafkan dunia Islam akan kelemahannya. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat menginsafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi umat Islam. Pada periode klasik, orang Barat terkagum-kagum melihat kebudayaan Islam, tetapi di periode modern, umat Islam yang terheran-heran melihat kebudayaan dan kemajuan Barat. Umat Islam pada saat itu heran melihat alat-alat ilmiah seperti teleskop, mikroskop, alat-alat untuk percobaan kimia, dan 2 set alat percetakan dengan huruf Latin, Arab dan Yunani yang dibawa serta oleh Napoleon. Jadi, di periode modern ini timbullah pemikiran-pemikiran, ide-ide mengapa umat Islam lemah, mundur dan bagaimana mengatasinya, dan perlu adanya pembaharuan dalam Islam. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan Islam kembali.